Shalom semuanya, puji Tuhan, selamat datang, shalom untuk yang ada di Zoom. Bahagia sekali kita hari ini merayakan satu hari setelahnya kemarin kita merayakan kemerdekaan yang ke-78 tahun. Puji Tuhan ya, lihat dress code sekarang kita merah-merah, kita penuh semangat membara. Puji Tuhannya lagi apa? Merah warna kesukaan saya, jadi saya bahagia sekali hari ini, lebih bahagia lagi. Ya, kita akan memulai kebaktian hari ini, kita akan berdoa, kita akan saat teduh sejenak, kita mengucap syukur, mengingat-ingat kebaikan hati Tuhan, kebaikan Tuhan di sepanjang pagi hari ini saja. Kita bisa bangun, kita bisa beraktivitas, semua itu karena berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, segala puji, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau masih membangunkan kami pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau mempunyai rencana bagi kami pribadi lepas pribadi. Ajar kami Tuhan untuk bisa memenuhi rencana-Mu di kehidupan kami hari demi hari. Tuhan, siang hari ini kami akan diam, duduk, mendengarkan, dikuatkan oleh firman-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu melalui pujian-pujian kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin hati kami. Biar Roh Kudus-Mu yang memimpin persekutuan ini dari awal sampai akhirnya. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita mau berdiri, kita mau salam-salaman. Kita mau yang di Zoom juga saling open kameranya, melambaikan tangan. Kita mau mengucapkan merdeka untuk Indonesia. Kita nyanyikan segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Kita katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah. Soraklah haleluya.
untuk Tuhan. Ini yang di Zoom semangat nggak? Kita di sini di ruangan juga semangat sekali ya. Kita mau puji Tuhan lebih lagi. Karena apa? Siapa yang merasa diberkati di sini? Ini yang main keyboard nggak merasa diberkati? Yang di Zoom siapa yang merasa diberkati? Kita katakan, aku diberkati. Langsung refnya aja Bang Jimmy. Katakan, diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Katakan, aku saling memberi berkat. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup mengungkapkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerah Tuhan bagiku. Yes. Siapa yang merasa diberkati lagi? Lebih-lebih lagi? Puji Tuhan. Saya persilakan untuk duduk. Yang kemarin ikut lomba siapa? Kemarin saya memperingati kemerdekaan dengan hiking. Puji Tuhan ya, kenapa? Mungkin bagi orang-orang hiking itu biasa, tapi bagi saya enggak, karena itu bucket list saya. Saya tuh ada cedera di lutut, sudah sempat dioperasi. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau kayak orang-orang, bisa mempergunakan dengkul saya dengan sempurna. Saya berdoa, tapi nggak cuma berdoa, saya juga berusaha. Saya ikut yoga, saya jalan, bukan memaksa. Saya pakai deker, saya kurusin berat badan saya makan bener. Saya mau pakai diri saya untuk kemuliaan Tuhan lebih lagi. Jadi kita mau nggak cuma berdoa, kita mau berusaha juga. Karena Tuhan sudah meninggikan kita, Tuhan sudah memilih kita. Kita dipilih Tuhan ada di Indonesia, kita dipilih Tuhan ada di kantor, kita dipilih Tuhan ada di keluarga kita. Pasti ada rencananya Tuhan. Mari kita mau nyanyikan menyambut kemerdekaan ini, menyambut pemilu yang akan datang. Kita mau berdoa untuk Indonesia, biar Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menjamah Indonesia. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas
negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Katakan, ya Allahku, saya undang berdiri. Nyatakan Kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ini doa kami dan kerinduan kami Tuhan. Yang berdoa biar bangsa kami Tuhan akan dibawa untuk memuliakan Tuhan dan dimulai dari kami. Makasih Tuhan, biar waktu ini kami ambil, manfaatkan dengan sungguh-sungguh, karena kami sadar ini bagian terbaik yang gak boleh dirampas dari kami. Hak kami, bukan kewajiban kami, untuk duduk di bawah kaki-Mu mendengar isi hati Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya, dan buka isi hati Tuhan itu firman-Mu sebanyak-banyaknya, karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus, karena sadar daging kami lemah, konsentrasi kami mudah buyar, iman kami kerap kali goyah, kami susah dibilangin, tapi kami berdoa biar roh kami yang penurut Engkau peluk ya Roh Kudus, sehingga waktu ini gak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, dalam nama Yesus. Siap mendengar firman Tuhan dan dimerdekakan sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus semuanya berkata amin. Shalom semua, silakan duduk. Thank you. Sebuah kehormatan, sukacita untuk bisa berbagi. Tadi saya nyasar ke Menara Raja Wali, karena biasanya di situ pasti pencet nih, bener kayak di sini. Pencet yang apa yang di WA-nya, ya ternyata bukan ya. Nyasar. Dulu kantor saya dekat sini, di belakang Wisma Kodel dulu ada perusahaan namanya Femina Group. Sekarang udah, setahu saya rest in peace, setahu saya. Ya sayang sekali. Dan senang bisa berbagi dan ada kesempatan indah. Kita pakai merah, nggak janjian. Karena kemerdekaan, jadi saya pikir pakai merah kayak nggak pernah salah lah ya. Ada satu juga yang pakai merah di sana. Walaupun lainnya gelap-gelap ya, tapi nggak ada masalah. Yang penting hati kita diterangi oleh firman Tuhan. Dan ini tujuan saya ada di sini untuk berbagi. Ya saya kasih pesan Tuhan. Oh sorry, nama saya Christopher tapi Heru. Jangan nanya namanya Christopher apa Heru. Itu sebuah bully, ya itu penghinaan. Marga Ambon saya memang cukup aneh.
Marganya kecil, artinya semua yang tapi Heru masih saudara. Anaknya cewek terus, jadi marganya hilang. Tapi anak saya cowok semua. Anak saya 2, satu kelas baru naik SMP, yang satu kelas 5, sekolahnya di belakang sini, di baliknya Menara Imperium. Dan satu lagi masih di perut istri saya, Oktober ini lahir. Cowok semua, nampaknya we only produce boys. Tapi puji Tuhan, dan buat keluarga besar sebuah kabar sukacita. Karena marganya diperpanjang, marga yang aneh memang. Sekali lagi gak bisa dipungkiri, siapapun nama depannya jadi Heru. Karena Christopher tapi Heru, jadi kasihan yang perempuan. Ya, adik saya Audrey tapi Heru, kasihan. Gamaliel tapi Heru, semua jadi Heru ya. Istri saya juga jadi Heru, jadi itu perkenalan singkat dari saya. Aku melayani di GBI New Wine International Church di bawah pengembalaan Robert Lea, penyanyi legendaris itu. Dari 2015 basic saya desain grafis, jadi kalau khotbah saya agak aneh, harap maklum, saya seniman. Oke, tapi tenang, saya lagi ambil S2, baru masuk besok hari Senin, habis MOS 3 minggu. Masih di MOS sudah jenggotan gini ya. Memang agak aneh, tapi nggak ada yang terlalu aneh. Kita berencana untuk terus belajar, karena berhenti belajar, berhenti bertumbuh, berhenti berbuah. Dan kalau nggak berbuah, kata firman Tuhan, dipotong jadi kering, terus dibuang ke dalam api. Kita percaya hidup kita harus berbuah, karena itu yang Yesus cari. Ya, aku mau sharing tentang kemerdekaan atau kebebasan, karena kata bebas punya kecenderungan yang cukup negatif konotasinya. Ya, kalau dengar kata bebas, artinya bebas ngapain aja. Padahal yang kita maksudkan mungkin kata-kata merdeka, karena merdeka berarti dibebaskan, dilepaskan dari belenggu, ya, atau dari penjajahan. Dan ini akan aku bahas, aku kasih judul pesan Tuhan hari ini, truly free, atau sungguh-sungguh merdeka. Ayat tema ada di Galatia 5 ayat 1, lebih tepatnya di Yohanes, tapi nanti Yohanes belakangan aja. Saya mulai di situ, Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, ada kata-kata itu. Jadi ada yang kayaknya merdeka atau rasanya merdeka, tapi ternyata enggak. Karena ada yang sungguh-sungguh, berarti ada yang KW. Gitu, ada yang kayaknya atau rasanya merdeka, tapi kita ya pengen yang apa? Sungguh-sungguh merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Siapa? Kristus memerdekakan kita. Kita nggak merdeka dengan kekuatan kita sendiri. Karena kita taat beragama, menjauhi larangan menjalankan perintah. Kita sering setiap bulan kasih perpuluhan kan gitu. Pelayanan, bukan karena itu. Kita dimerdekakan. Ya, kita ini selamat oleh karena anugerah Tuhan. Dan Kristus dibilang apa? Memerdekakan kita. Jadi kita bisa sungguh-sungguh merdeka karena Kristus telah, artinya sesuatu yang lampau. Dia lakukan itu 2000 tahun yang lalu. Di kayu salib dia memerdekakan kita. Ya, karena itu apa? Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi dia bilang gini, kalau udah dimerdekain, jangan mau terikat lagi. Sama apa? Yang dulu-dulu. Ya, tapi harus terikat sekarang sama Tuhan. Nah, ide ini yang saya pengen bagi. Karena nggak sedikit orang yang udah dilepaskan dari ikatan apapun itu, tapi nggak mau segera mengikatkan diri sama Tuhan. Akhirnya apa? Balik lagi. Ya, kalau narkoba tuh udah rehab, udah beres, ya udah nggak sakau lagi, tiba-tiba relapse, balik make lagi karena tongkrongannya masih itu aja, kegiatannya nggak ada, jadinya kosong. Ya akhirnya sugesnya balik lagi, ya akhirnya ya udah gitu. Ya. Dan yang kita percaya kita rindukan, gimana cara kita biar nggak lagi terikat? Karena kita udah dimerdekakan sama Yesus. Gimana caranya biar nggak balik lagi terikat, biar dosa lama tidak bersemi kembali. Ya, DLBK atau saudaranya CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Ya, dosa lama bersemi kembali, tidak ingat namanya tapi ingat rasanya, kan gitu, kacau ya. Itu zaman dulu seperti itu. Tapi gimana cara biar kita nggak terikat lagi? Karena dibilang 2000 tahun yang lalu Kristus memerdekakan kita. Kita ini sebenarnya udah merdeka. Tapi gimana caranya biar nggak terikat lagi? Artinya biar sungguh-sungguh merdeka. Dan hari ini akan saya coba bagikan. Roma 6, kita ke Roma 6, saudara. Roma 6 ayat 6, terus ayat 8 sampai 13, 16 sampai 17, dan 19 sampai 23. Cukup banyak. Karena harus menyeluruh, kalau setengah-setengah tanggung. Ya. Dibilang kalau suam-suam kuku tuh dimuntahin, satu-satunya ayat Alkitab yang Tuhan menunjukkan ke keenekannya. Orang dimuntahkan karena enek. Tuhan paling enek sama yang stegi, setengah gila. Ya, gila buat dunia tapi gila buat Tuhan, jadi di tengah-tengah. Ya, nggak terlalu gila-gila amat, gue mah ya aku biasa-biasa aja lah. Ya, udah lu aja lah sama yang terpanggil jadi pendeta. Gue bukan pendeta, gue cuma jemaat biasa.
Nggak ada itu namanya jemaat biasa. Ya. Orang yang pelayanan belum tentu mengasihi Tuhan, motivasi bisa macam-macam. Tapi orang yang mengasihi Tuhan nggak tahan untuk terus bisa nggak pelayanan. Pasti one day, cepat atau lambat pasti akan menawarkan diri. What can I do? Untuk membalas cintanya Tuhan. Makanya ada lagu-lagu semacam itu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Segenap hati, bukan setengah hati, nggak stegi, nggak setengah-setengah. Ya, tapi sungguh-sungguh. Gimana caranya? Harus sungguh-sungguh merdeka, bukan setengah merdeka. Ya. Roma 6 ayat 6 dikatakan demikian karena kita tahu, ya tujuan dari teologi, ilmu yang pelajari tentang Tuhan. Kita harus tahu supaya apa? Tahu apa? Tahu bahwa bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Ya bahwa Kristo yang lama, disebutkan nama Anda, diganti nama Kristonya tadi. Siapapun Anda yang lama udah mati. Turut disalibkan tubuh lama kita. Bersama dengan Kristus. Tujuannya apa kita tahu ini? Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Karena daging ini lemah. Ya, Rasul Paulus bilang, siapa yang bisa selamatin saya? Siapa yang mau dan mampu menyelamatkan saya dari tubuh yang bawa saya kepada kebinasaan ini? Daging kita bawa kita ke neraka. It's true. Makanya beberapa agama berupaya untuk menyangkali kedagingannya. Dalam artian mau berusaha, mau membunuh hasrat. Saya harus tidak punya keinginan. Padahal untuk gak punya keinginan itu dibutuhkan keinginan. Saya ingin untuk tidak punya keinginan, kan dibutuhkan keinginan juga. Pada akhirnya muter-muter aja di situ. Ya, nggak bisa kemana-mana. Nggak ada orang yang nggak punya keinginan. Tapi gimana caranya keinginan kita sinkron sama yang Tuhan inginkan? Nah, gitu kita bisa bernyanyi, bahkan memohon Tuhan, biar aku bisa jadi seperti yang Kau ingini. Ada lagu-lagu seperti itu. Ya. Tujuannya kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita ini hilang kuasanya. Karena sebelumnya dia sangat kuat. Ya, kedagingan ini terlalu kuat sehingga nampaknya kerohanian kita nggak mengimbangi. Kita udah baca Alkitab, udah pelayanan, tapi tetap daging ini tetap menggerogoti, tetap aja. Ya, kalau disenggol bawaannya pengen bacok, senggol bacok modoan, hashtag kan gitu. Bawaannya begitu. Ya, kalau ada yang bikin kesel bawaannya mesti marah, nggak bisa sabar, nggak bisa. Padahal namanya sabar. Tapi nggak ada sabar-sabarnya. Saya punya teman namanya sabar. Sabar silalahi. Jauh dari sabar. Namanya cuma doa doang, belum terkabul. Karena nama itu doa katanya. Ya. Masih susah, tapi saya setuju. Emang susah, nggak gampang. Ya tujuannya apa kita tahu manusia lama kita disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri, ada kata-kata apa di situ? Lagi kepada dosa. Udah dimerdekakan, makanya jangan mau lagi terikat. Gimana caranya? Itu pertanyaannya. Oke, kita udah sadar, oke tubuh manusia lama kita udah disalibkan. Ya, supaya kuasa dosa ini dalam diri kita hilang. Ya, biar kita jangan balik lagi menghambakan diri pada dosa. Oke, ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Nah itu dia. Kata-kata ini yang menarik. Ya, karena orang pikir kalau udah ikut Tuhan otomatis langsung udah bareng-bareng Dia. Padahal belum tentu. Kalau kitanya asik sendiri, dianya kemana kita nggak ngikutin, nggak bareng-bareng Dia. Walaupun rasanya udah di dalam Dia, KTP-nya udah ganti Kristen kan gitu. Atau emang terlahir Kristen. Ya kayak saya, nggak ada orang yang terlahir Kristen. Kita Kristen bukan karena kelahiran, tapi karena kelahiran kembali. Ya. Nobody's born a Christian, we are a Christian by rebirth, by reborn. Lahir lagi dalam Yesus. Sungguh-sungguh dari dalam diri kita sendiri secara sadar, secara dewasa kita pilih ikut Yesus. Seperti Dia lebih dulu pilih kita. Ya. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu, sekali lagi fungsi teologi, pengetahuan tentang Tuhan, bahwa Kristus sudah Ia bangkit dari antara orang mati, nggak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematian Kristus adalah kematian terhadap dosa satu kali dan apa? Untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kenapa kita perlu tahu ini? Biar kita juga mempraktekkan hal yang sama. Ya. Sesudah Yesus mati, terus bangkit dari antara orang mati, Dia nggak mati lagi, maut nggak berkuasa lagi. Nah sama. Kalau kita udah, tubuh dosa kita udah, manusia lama kita mati bersama Kristus, disalibkan bersama Kristus, mestinya sekarang kita tidak lagi dikuasai oleh dosa.
Ya. Dan sekarang apa mestinya apa? Kehidupan kita apa? Hidup bagi Allah. Hidup bagi Tuhan. Tapi ini dia problemnya, nggak banyak orang yang hidup bagi Tuhan. Bahkan yang Kristen sekalipun. Ketika diajak untuk ikut lebih berkomitmen, males. Karena dia pikir, udahlah. Apa sih, gue gak terpanggil untuk itu. Ya lu terpanggil, gue enggak. Ya. Lagian ribet amat sih, kan gue udah percaya. Kan gue udah selamat, apalagi sih yang dituntut. Nah itu dia tuh. Bahkan kehidupan bagi Allah aja rasanya kayak tuntutan. That's just weird. Karena gini, aku gak pernah ngerasa dituntut untuk hidup bagi istriku. Setelah menikah 13 tahun yang lalu, di 2010. Aku dengan sengaja mengikatkan diriku sama dia. Karena saya mengasihi dia, saya gak pernah ngerasa dituntut. Pun sebaliknya dengan dia. Dia gak pernah ngerasa saya tuntut. Entah gimana, di dalam kekristenan ini somehow, karena kita being too religious, we forgot that this is more than just religion, is relationship. Di mana ada hubungan yang berdasarkan oleh cinta, yang bikin semuanya gak ada rasanya kayak tuntutan. Tapi tadi, ketika diajak untuk lebih komitmen, lebih sungguh-sungguh, rasanya kayak tuntutan. Akhirnya kehidupan bagi Allah dianggapnya aneh. Bukan panggilan saya, kata-kata apa itu? Ya, tapi itu kenyataannya, saya juga dulu gitu kok. Ya terlahir Kristen, saya baru bertobat sungguh-sungguh, baru hidup bagi Tuhan di umur 24. Jauh banget. Jauh banget. Anak pendeta. Tubuh besar di gereja. Apa kabar yang bukan anak pendeta? Apa kabar yang jarang-jarang gereja? Yang lahir di kolam baptisan aja pas ditepok bukan nangis keluarnya bahasa roh aja. Bisa 24 tahun loh hidup buat dirinya sendiri. Menganggap bahwa hidup bagi Tuhan tuh sesuatu yang apa ya, too much. Ya, bukan panggilan saya. Dan ternyata itu yang bikin apa? Yang bikin kita relapse terus. Ya, bahasa Kristennya itu tomat. Obat, terus kumat. Ya, bahasa maju mundur cantik gitu. Ya, kenapa? Karena nggak sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, karena itu ngerasa, apaan sih? Kan saya udah merdeka. Yang penting kan saya udah gak terikat sama dosa kan gitu. Tapi sekarang hidup bagi siapa? Bagi diri sendiri. Sejak kapan kita mengira hidup bagi diri sendiri itu bukan dosa? Ada yang tahu arti dosa? Dosa artinya bukan kejam, jahat, keji, sadis. Bukan, dosa itu artinya meleset. Meleset tuh kayak gini. Ya kan, tulisannya 5, strip 25. Artinya lantai 5 atau lantai 25. Saya nggak tahu. Saya tanya di depan ini 5 apa 25? 25, oke. Saya naik ke atas tuh. Saya udah di 25 nih. Oh jadinya di 5 katanya. Oh iya, oke. Nggak tahu kan gitu. Itu namanya meleset. Mestinya lantai 25, malah 25 kan gitu. Jauh banget melesetnya. Nah itu meleset tuh. Nah gini, kalau kita diciptain buat Tuhan dan kita hidup buat diri sendiri, kira-kira meleset apa enggak? Meleset banget, jauh. Ya dong, bener gak? Sebagai seniman saya nggak ada perdebatan untuk meragukan Tuhan. Ya Tuhan sebagai pencipta, karena saya tahu semua karya seni pasti ada senimannya. Ya manusia terlalu indah untuk jadi sebuah kebetulan. Kayak semacam monyet 4.0 gitu. Buat saya nggak masuk akal justru otak-otak seperti itu. Saya nggak, ya saya bilang sama teman-teman saya yang ateis, yang anak-anak IPA biasanya saya bilang, gue nggak sepinter lu tapi gue nggak sesombong lu juga. Ya, otak gue otak seniman sederhana, kalau ngeliat sesuatu yang bagus pasti nyari siapa yang bikin. Karena nggak mungkin sesuatu yang bagus gitu aja tiba-tiba bagus, nggak ada. Pasti ada yang buat. Ya, dan sama, semua karya seni itu meninggikan siapa? Senimannya. Kalau kita denger lagu di radio atau sekarang Spotify atau di iklan di YouTube deh misalnya. Kita pasti penasaran, bagus tadi lagu siapa ya? Nggak tahu, cuman iklan doang. Tapi kita pasti cari, ya kan lagunya bagus, siapa yang nulis, siapa yang nyanyi. Ya dong, kita juga sama. Kita ini luar biasa. Ya ada biologi, ilmu yang mempelajari tentang, bahkan ada yang tentang anatomi, mempelajari kita doang, tubuh kita doang, belum alam semesta. Dua-dua punya kesamaan, sama-sama kompleks, sama-sama indah. Artinya yang bikin pasti sama, karena ada benang merahnya. Kalau bahasa seniman tuh gitu-gitu bisa tahu, ini lagu pasti bikinan ini. Misalnya contoh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan. Tentang tak terselami bagiku, sungguh indah. Tahu nggak? Yang nyiptain lagu itu sama yang nyiptain lagu Ditinggal Lagi Sayang-Sayangnya, itu makhluk yang sama. Sahabat saya namanya Raguel Lewi. Satunya sekuler, satunya rohani, tapi ada benang merahnya. Somehow
Kalau sebagai seniman kita bisa ngerti ini lagu agak mirip cara penulisannya, karena emang nulis sama orangnya. Ya, pendeta. Dulunya bukan, sama kayak saya. Dia anak musik, saya anak DKV. Ketemu jadi pendeta sekarang dua-duanya kan gitu. Ya. Demikianlah hendaknya, ayat berikutnya. Kamu memandangnya, ini paradigmanya, kita cara pandangnya harus dirubah. Harus seperti ini, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Pilihannya cuma dua. Lo hidup buat dosa, atau hidup buat Tuhan. Oke, budak dosa atau hamba Tuhan, pilihannya cuma dua. Suka atau nggak suka. Tapi saya nggak terpanggil, nggak ada yang nggak terpanggil. Jadi kita diciptain sama Tuhan, udah pasti mestinya memuliakan Sang Pencipta. Itu bukan panggilan, itu kodrat. Ya dong, kalau keluar dari kodrat namanya apa? Dosa. Diciptain buat Tuhan tapi hidup buat diri sendiri. Walaupun hidup dalam kebaikan, amal. Nah kalau tujuannya buat dipuji orang, apa faedahnya? Ya kan? Jika seorang merelakan nyawanya bahkan memberi tubuhnya untuk dibakar sekalipun, tapi kalau dia nggak punya kasih, nggak ada faedahnya. Dia melakukan semuanya buat dirinya sendiri, bukan buat Tuhan. Berdosa dia. Dan itu ide itu yang saya masih asing dulu. Pas baca Alkitab baru, oh iya ternyata kalaupun saya hidup buat saya, walaupun baik, saya masih berdosa. Karena saya nggak diciptain buat saya diciptain buat dia. Ya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Kata lagi muncul terus. Karena sekali lagi sangat mungkin untuk dia berkuasa lagi. Selama kita masih di dunia, setan belum di neraka. Kan gitu. Setan akan terus berusaha bawa kita balik lagi untuk jatuh lagi. Untuk terikat lagi. Untuk nemenin dia di neraka kan gitu. Matius 25:41 bilang neraka itu sedia untuk iblis dan para pengikutnya. Makanya iblis gak mau lepasin kita karena kita dulu ikutin dia. Dia gak tinggal diem, enak aja punya gue nih. Gitu. Gak bakal diem dia, kita dilepasin sama Yesus, pasti dia coba tarik lagi. Nah yang gak mengikatkan diri sama Kristus sangat mudah untuk diikat lagi sama dunia ini. Ya makanya apa? Begini harusnya memandangnya, lu udah mati bagi dosa. Tapi sekarang mestinya hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mestinya, tapi sekali lagi kata-katanya apa? Gak terpanggil, udahlah gak usah gitu-gitu amat. Ya, akhirnya apa? Dosa berkuasa lagi di tubuh kita yang fana ini. Ya, dan kita balik lagi menuruti keinginannya, sebaliknya jangan. Ya sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Tubuh yang binasa ini, tubuh yang gak kekal ini, supaya kamu jangan lagi, kata-kata lagi muncul terus, menuruti keinginannya. Jadi ada keinginan dosa yang gak harus diikutin. Ya, saya selalu ngomong ini sama teman-teman saya, bahkan yang struggle sama same-sex attraction. Yang bawaan oroknya suka sesama jenis. Saya bilang apa? Rasa itu salah, gak usah diikutin. Gak semua rasa mesti diikutin. Ya dong, ya lu terlahir normal, enak. Ini gak normal kali. Kalau gue nafsu sama semua orang yang bukan istri gue. Walaupun itu normal. Bener gak? Sebagai laki-laki normal. Terlahir dengan ketertarikan lawan jenis. Dan udah married pun, kalau diikutin bisa loh. Siapapun yang cantik dan seksi, saya menginginkannya secara seksual. Sangat mungkin. Tapi rasa itu kan gak harus diikutin. Dan buat saya sama, jawabannya sama buat teman-teman yang terakhir dengan SSA atau KSJ malah. Ketertarikan sama jenis atau bahkan wrong sex attraction. Sama, ada rasa yang gak harus diikutin. Ya, ada keinginan daging dan keinginan roh. Dan yang duanya berlawanan, mana yang lu mau ikutin? Gak harus diikutin. Kalau dulu pas kita terikat, kita gak bisa gak ngikutin karena terikat. Tapi sekarang udah gak terikat. Dimerdekakan. Dulu dirantai, sekarang rantainya udah dipatahin. Oleh apa? Oleh darah anak domba, kan itu lagunya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Harusnya kan gitu. Rantainya udah putus, berarti harusnya kita gak terikat lagi. Harusnya rasa itu bisa kita lawan. Bisa kita abaikan. Seperti kita dulu ngelawan dan mengabaikan Tuhan. Benar gak? Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Lihat kata-kata ini, menyerahkan. Ya berarti apa? Berdasarkan free will. Kemerdekaan yang salah arah. Gue udah merdeka, tapi gue pakai kemerdekaan gue buat balik lagi dirikat sama dosa, kan salah.
Menyerahkan diri bicara apa? Kemerdekaan gak ada yang paksa. Tuhan gak pernah nakut-nakutin pakai neraka dan nyogok pakai sorga. Iming-iming pakai berkat, kagak. Dikasih kita pilihan, dari awal kok dikasih pilihan. Ya lu mau makan buah ini, atau lu gak makan buah ini. Lu mau percaya sama gue, atau percaya sama nafsu lo dan sama setan. Sayangnya kita salah pilih. Semua kita pernah salah pilih, dan kali ini ada kesempatan untuk milih lagi. Ya, jadi jangan sampai salah pilih ya. 2024 siapa jadinya? Enggak ada sana, enggak ke sono arahnya. Enggak gitu dong mas, kan gitu ya. Alright, kita lanjut dulu. Ayat 13. Tetapi apa? Oke ulang deh. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi, ini dia lawannya apa? Serahkanlah. Makanya di lagu itu, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Biasanya serahkan apa? Kekhawatiran, kan gitu, masalah. Hidup lo gak mau diserahin sekalian? Pernah mikir gitu gak? Kita cuma nyerahin masalah doang kan? Sama kekhawatiran. Hidupnya gak diserahin. Hidup aing, kumaha aing. Kan gitu. Hidup gue suka-suka gue. Nah itu problemnya. Lu cuma nyerahin masalah lu tapi hidup lu gak mau diserahin. Padahal lu masalahnya. Bener deh, kita itu masalahnya. Kalau kita gak menyerahkan diri sama Tuhan, we are the problem. Kristus solusinya. Ya, saya selalu bilang gitu sama istri saya, kalau saya nggak menyerahkan diri sama Kristus, kamu juga enggak. Kita itu masalahnya di rumah tangga ini. Kalau lu sungguh-sungguh gua enggak, gua masalahnya. Kalau gua sungguh-sungguh lu enggak, lu masalahnya. Kita dua-duanya mesti bertobat, mesti sungguh-sungguh sama Tuhan, biar nggak ribut mulu nih. Terus kita nyalah-nyalahin terus kan? Enggak, kita selalu nggak pernah salah kan? Itu masalahnya. Padahal semuanya kita salah. Kita dua-duanya pendosa, yang gak salah cuma Tuhan. Dan kalau Tuhan mempersatukan kita, dia gak mungkin salah. Kan dipersatukan Tuhan, makanya gak boleh diceraikan manusia. Tuhan gak pernah salah. Kitanya yang mesti bertobat. Kalau kita bertobat, pernikahan macam apa juga indah kok. Lo married sama siapa juga sama aja kalau lu masalahnya. Ya dong, bener gak? Kalau orang pindah-pindah kantor mulu, ribut di sini, ribut di sana, ribut di mana, terus salah semua kantornya gitu. Yang enggak udah pasti salah dia dong. Itu yang terjadi. Kalau kita nggak mengikatkan diri, nggak menyerahkan diri kita kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tapi yang sekarang hidup, ya, masalah. Dan apa? Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu. Ini dia, bukan hanya dirimu tapi semuanya. Anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata apa? Kebenaran. Nampaknya kita akan jadi seperti itu. Jadi orang-orang yang melayani Tuhan, yang hidup bagi Tuhan, yang di otaknya bukan cuma nyari duit, bertahan hidup, tapi juga mikirin, teman gue udah percaya Yesus belum ya? Dia udah pernah denger belum ya tentang Yesus? Atau ini orang Kristen, ini teman gue Kristen sih, tapi Kristen beneran gak ya? Banyakan kan gak nyampe, yang penting job desk gue beres. Gue bisa pulang lebih awal. Ya kan? Itu yang buat kita apa? Balik lagi. Gampang diperbudak lagi sama setan. Kenapa? Karena kita hidup buat diri kita sendiri. Karena awal dosa itu di situ. Mestinya hidup buat Tuhan, tapi malah hidup buat diri sendiri. Beberapa ayat lagi. Ayat 16 kita loncat sedikit. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu sebagai seseorang, sebagai hamba untuk, kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba atau budak orang itu? Harus kamu taati baik dalam dosa, yang memimpin kamu kepada kematian maupun ke dalam ketaatan, memimpin kamu kepada kebenaran. Tahu nggak kalau kita mengikatkan diri, kita jadi budak. Tetapi apa? Syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu budak dosa. Tapi sekarang kamu dengan segenap hati, kerelaan, tanpa paksaan. Kenapa? Karena kita orang merdeka. Orang merdeka gak perlu dipaksa. Gak perlu. Anak-anak Tuhan yang sejati gak perlu ditakut-takuti, diiming-imingi, diancam. Gak. Ya, dahulu memang kamu budak dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba apa? Kebenaran. Sekali lagi pilihannya cuma dua, budak dosa atau hamba Tuhan. Ayat 19 kita loncat sedikit. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan, yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal, ya seperti dulu lu pakai semua badan lu buat bikin dosa, sekarang pun sama, kamu harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ayat 20.
sampai 23. Sebab waktu kamu budak dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apa yang kamu petik daripadanya. Semuanya itu menyebabkan kamu merasa apa? Malu, menyesal sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Sekeren-keren apapun dosa, gak bisa dibanggain di kemudian hari. Ya, karena ujungnya kematian. Yang ada cuma penyesalan. Penyesalan di belakang, kalau di depan namanya pendaftaran. Dan gitu. Ayat 22. Tetapi sekarang ada perbedaannya. Itu dulu, tapi sekarang ada perbedaannya. Ya kan, barang siapa dalam Kristus ciptaan yang baru, yang lama sudah apa? Sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ada masa kini dan ada masa kuno. Gitu. Itu lebih tepatnya masa gitu. Kan dulu kan gitu, kok masa gitu? Iya benar. Saya kalau hidup saya zaman dulu, Kristen masa gitu? Ah, itu yang terjadi. Mending masa gitu kadang masa Allah, parah, masa Allah kan gitu. Parah. Tapi itu dulu. Ya. Sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Tuhan, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada apa? Pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pembacaan terakhir ya, ada sukacita? Soalnya terakhir. Ya. Yohanes 8 ayat 31 sampai 36. Saudara, kata terakhir cuma dibenci itu di konser. Atau lebih tepatnya saya balik, cuma dinanti itu di kebaktian. Kata terakhir. Ya, kalau di konser paling bete. Siapapun mau konser rohani, konser duniawi, pokoknya kalau ada yang bilang this is our last song, pasti semuanya teriak-teriak. No, jangan. Gitu. Kalau kebaktian atau kelas justru pengen cepat berakhir kan gitu. Yang terakhir, wah semangat. Yes. Terakhir gitu. Ya. Yohanes 8 ayat 31 sampai 36 dikatakan seperti ini. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Kita bisa ganti kata-kata itu. Maka kata-kata Yesus kepada orang-orang Indonesia yang percaya kepadanya. Ya dong, oleh anugerah Tuhan kita bisa kecipratan berkatnya. Sebenarnya umat pilihan Allah secara darah ya cuman orang-orang Israel. Tapi karena mereka nggak jelas, ya kan, mereka abaikan hak kesulungan itu. Akhirnya kita kecipratan. Ya kan? Katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Ya, sebuah pengingat, before the truth set you free, it will piss you off. Sebelum kebenaran memerdekakan Anda, itu akan bikin Anda tersinggung, kesel. Kenapa? Karena didapati salah, nggak ada yang suka. Dibilang salah. Ya, tapi emang khotbah yang benar harus bikin tersinggung. Tersinggung itu wajib, baru abis itu ada pilihan mau marah atau mau bertobat. Dua-duanya perlu energi yang sama soalnya. Ya, saya berdoa biar kita kalau udah tersinggung bertobat. Karena nggak mungkin Tuhan kita yang salah. Nggak mungkin Tuhan yang salah, udah pasti kita yang salah. Ya. Jawab mereka, lihat mereka ngenyaut. Kan dia bilang gitu ya. Kalau lu bener dalam firman gua, lu tuh bener-bener murid gua. Kamu akan mengetahui kebenaran, yaitu firman-Ku. Kebenaran tentang saya, pengenalan akan saya. Dan kebenaran itu ya akan memerdekakan kamu. Nyaut mereka. Nggak terima, mereka bilang apa? Kita ini keturunan Abraham. Dari kecil terakhir Kristen. Ya. Dan tidak pernah menjadi budak siapapun. Dia bilang gitu, enak aja. Enggak, Kristen dari lahir. Ya. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Maksudnya apa? Kita nggak pernah terikat. Umat pilihan Allah. Kata Yesus kepada mereka apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ada yang udah pernah berhasil berhenti berbuat dosa di sini? Minimal ada dosa satu yang nggak dilakukan. Sombong. Ya? Yes. Hari ini gue tanpa cacat. Gue. Wah, langsung masuk neraka langsung habis itu. Benar gak? Yang bikin iblis dibuang dari sorga itu apa? Dulu kan malaikat ya. Ya kan? Nah, itu gak terhindarkan loh, benar. 10 hukum Taurat nih, perfect, hari ini gue gak ngelanggar satu pun. Gue. Langsung ngaco. Susah. Untuk gak sombong tuh gak bisa. Mana ada orang bisa bilang, gue bukan emang sombong nih. Pernah dengar kata-kata itu? Habis itu pasti nyombong. Cuman dia minta izin dulu biar gak kelihatan sombong. Ini bener, coba deh. Pernah gak dengar obrolan teman-teman? Suka gitu kan? Gue bukan emang sombong ya. Iya, habis itu pasti nyombong, yakin gue.
Gak ada orang yang bisa bilang dia udah gak sombong. Orang lain yang bilang, ini orang tuh lu sombong banget loh. Sekarang udah beda banget. Yang bisa ngomong cuma orang lain. Rendah hati tuh kayak tidur. Ketika Anda mengira Anda rendah hati, Anda belum. Bener gak? Ada yang pernah berusaha tidur? Susah. Golar-goler. Artinya putar balik. Gak tidur. Habis itu, wah gue udah mulai tidur nih. Gak mungkin lu gak, kalau tidur lu gak mikir gitu. Tidur mah tidur. Right? Gak terima mereka. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa atau masih berbuat dosa adalah budak dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah tapi anak. Karena mereka protes, enggak kita anak Allah. Terlahir Yahudi kok. Dari kecil anak Abraham, hamba gak tinggal dalam rumah. Anak yang tinggal dalam rumah. Jadi Yesus nyampein enggak lu bukan anak. Yesus bilang gitu. Ya. Jadi gini, apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar merdeka. Nah ini kalimat penutup saya, ini ayat penutupnya. Karena sama kayak ayat pembukanya. Ya karena apa tadi? Galatia 5. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ya dari apa? Dari belenggu kehidupan bagi diri sendiri. Itu juga belenggu loh. Dan itu yang lebih apa ya? Rasanya bukan dosa. Gue gak jahatin siapa-siapa kok. Gue kerja, nabung, healing. Gue nikmatin hidup. Apa yang salah? Ayat terakhir ya, yang tadi cuman biar semangat doang. Ya, saya nggak ada di catatan saya. 2 Korintus 5 ayat 15, ada satu ayat pertobatan saya. Habis ini kita berdoa buat berbagai pokok doa ya, banyak juga nih. Nggak masalah, Tuhan pasti dengerin. 2 Korintus 5 ayat 15, boleh dibuka. Di HP-nya saya harap ada Alkitab, jadi kita nggak tergantung sama layar HP akhirnya bergantungnya, sama juga ya. Enggak. 2 Korintus 5 ayat 15 ada satu ayat yang sangat mengubahkan hidup saya, dikatakan seperti ini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ya, saya gak pernah menyangka hidup bagi diri sendiri itu dosa. Wajar, semua orang hidup buat dirinya sendiri. Ya dong, yang penting gak ngaguin siapa-siapa kan. Yang penting kan gak nyenggol siapa-siapa. Gak jahatin siapa-siapa dong, udah aman dong. Ya, enggak aman. Kristus mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup gak lagi hidup buat dirinya sendiri, tapi hidup buat siapa? Kristus yang udah mati dan dibangkitkan bagi Anda dan saya. Nah hari ini aku berdoa biar kebenaran itu memerdekakan kita. Ya, yang udah muak jadi budak dosa ada undangan untuk jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan gak bicara profesi. Hamba Tuhan bicara devosi. Untuk siapa kita melakukan yang kita lakukan. Untuk siapa kita ada, kita hidup. Untuk siapa? Ya biar kemerdekaan yang dianugerahkan nggak sia-sia. Kita pakai benar-benar. Saya tutup dengan ini. Sahabat saya namanya Yeri Patinasarani, dulu narkoba parah. Anaknya almarhum Roni Patinasarani. Itu 3 anak narkoba semua. Ya cowok 2, cewek 1. Ceweknya teman saya kuliah dulu. Anak ceweknya. Ini yang terjadi. Tuhan merdekakan dia, mereka semua bersih dari narkoba. Sekarang semuanya pelayanan. Ya, yang Yeri khususnya Yeri bilang gini, ini yang gue dapet itu. Ketika gue waktu itu habis rehab, terus udah udah gak sakau-sakau lagi. Ini yang terjadi. Kalau gue gak segera mengikatkan diri sama Tuhan setelah dimerdekakan dari dosa, gue akan balik lagi cepat, bisa relapse. Makanya apa? Gue sungguh-sungguh mengikatkan diri gue sama Tuhan. Gue pelayanan sampai hari ini, lo mau tau kenapa? Karena itu caranya gue bisa tetap merdeka. Gue sungguh-sungguh merdeka. Ya. Saudara, mukanya minta satu ayat lagi. Oke. Bukan perasaan saya doang, tapi benar, oke. Ada satu ayat lagi. Dua Petrus. 1 Petrus 2 ayat 16. Terakhir ya. Musisi boleh mainkan lagu sedih supaya saya terdengar lebih rohani. 1 Petrus 2 ayat 16. Saya jemput bangkit berdiri yuk. Ini ayat pengingat yang baik. Supaya kita gak menyia-nyiakan kemerdekaan. Karena sangat mudah udah dimerdekakan sama Tuhan. Tapi balik lagi, terikat lagi. Dan itu salah siapa? Bukan salah Tuhan, kita sendiri. Yang dengan sengaja mengikatkan diri. Padahal bisa dengan sengaja mengikatkan diri kepada Tuhan. Cuman tadi rasanya bukan panggilan saya Pak.
Terus panggilan lu jadi apa? Jadi budak dosa? Enggak juga kan? Kita nggak diciptain untuk bikin dosa kan? Kita diciptain untuk memuliakan Tuhan. Ayatnya bilang apa? Kita baca bareng ya. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi atau menutupi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai siapa? Hamba Tuhan. Dan hari ini ada undangan untuk itu. Ya, ini urusan Anda sama Tuhan. Saya nggak tahu posisi hatimu di mana sekarang. Engkau terikat sama siapa? Ya, saya berdoa biar kita terikat sama Tuhan. Ada orang nanya, Kak, Pastor, orang Kristen boleh bucin kan? Bucin, boleh sama Tuhan, nggak boleh sama yang lain. Karena gini, kalau udah jadi bucinnya Tuhan, nggak bisa jadi bucin yang lain. Karena kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, cuma ada satu Tuhan kita. Apakah Yesus atau yang lainnya? The question stands. Ya kita udah dimerdekakan, puji Tuhan. Tapi kita pakai kemerdekaan ini buat apa buat siapa? Buat siapa? Ada undangan untuk tidak menyia-nyiakan kemerdekaan ini. Yuk kita berdoa bentar yuk. Makasih Tuhan buat hari ini hadirat Tuhan kami rasa bukan karena Engkau bisa kami lihat, tapi karena suaramu sangat jelas di telinga kami. Meyakinkan kami bahwa Engkau dekat dan Engkau di sini gak pernah tinggalin kami. Kami bersyukur buat kesabaran Tuhan. Engkau yang tetap setia bahkan ketika kami gagal setia. Ampuni kami jika selama ini kami terus kembali mengikatkan diri kami sama dosa dan dunia ini. Tapi biar kemerdekaan yang Kau anugerahkan bagi kami manfaatkan dengan baik. Hari ini kami mau memikatkan diri sama Tuhan. Menjadi hamba kebenaran, jadi hamba Tuhan. Kami mau hidup hanya untuk Tuhan. Sungguh-sungguh merdeka, jadi hamba-hamba Tuhan. Gak ada orang-orang yang lebih merdeka daripada orang yang memutuskan jadi hamba Tuhan. And here we are, Lord. We are your servant. You are our master. Makasih buat kasih-Mu dan kemerdekaan ini. Kami berdoa Tuhan di saat ini juga beberapa pokok doa syafaat. Kami berdoa buat supaya diberikan kesehatan, hikmat, marifat dalam memimpin perusahaan. Kami berdoa untuk PT Raja Wali Group dan semua anak perusahaan di bawahnya. Pemimpin kita jajaran manajemen staff sampai ke bawah. Kami berdoa untuk jemaat yang bekerja di luar Raja Wali Group. Mendoakan bagi pekerjaan dan usahanya Engkau yang berkati, apapun yang kami kerjakan dan lakukan. Kami berdoa juga untuk PD Raja Wali Group dan tempat beribadah di tempat ini. Kami berdoa untuk pengurusnya, untuk pelayan Tuhannya, bahkan untuk kami yang tergabung di dalamnya. Terima kasih buat berkat Tuhan melalui persekutuan doa ini. Kami percaya Engkau akan terus memberkati kami sampai Engkau datang. Kami berdoa untuk kesembuhan bagi beberapa saudara-saudari kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Menjelang tahun politik 2024 pemilihan presiden, kami percaya Engkau yang tetap jaga kami dari rencana-rencana orang-orang jahat. Kami patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya ada Roh Kudus, ada malaikat yang melindungi kami semua. Kami tahu Indonesia ada di hatinya Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin negara kami yang masih terus menjabat sampai tahun depan. Kami percaya Engkau yang terus berikan hikmat, hati yang takut akan Tuhan, dan kesabaran untuk memimpin negeri ini. Kekuatan yang dari Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami. Kami percaya Tuhan kami akan jadi berkat bagi bangsa ini. Dan di akhir ibadah ini Tuhan kami angkat tangan kami dua tinggi. Bukan untuk minta berkat lebih banyak, tapi untuk ingatkan diri kami bahwa tangan ini telah menerima berkat terlalu banyak dari Tuhan. You've been too good to us. Kau sudah terlalu baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kami angkat tangan kami dua tinggi untuk ingatkan jiwa kami bahwa tujuan akhir anak-anak Tuhan diberkatin bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Dan ini kerinduan kami yang terbesar Tuhan, kami rindu jadi berkat. Dimanapun Kau tempatkan kami, apapun yang kami kerjakan. Kami percaya Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Roh Kudus tinggal dalam kami. Roh Kudus yang mampukan kami untuk gak hidup bagi diri sendiri, sehingga bisa jadi berkat bagi sesama. Dimulai dari di rumah tangga kami, di keluarga kami, di tempat kami tinggal, di lingkungan kami, di tempat kami bekerja, berusaha dan melayani di tempat ini, dan dimanapun kami berada. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih-Nya. Biar kasih dari Allah Bapa yang dibuktikan lewat pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus di kayu salib, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang lagi untuk jemput kita, bawa kita ke tempat yang Dia janjikan, Dia siapkan hanya untuk kita. Dan sampai saat itu tiba, semua telah diberkati. Yang siap, rindu dan rela untuk menjadi berkat dalam nama Yesus semuanya berkata, amin. Bapa, terima kasih.
Saudara persilakan duduk, ibadah telah selesai. Tuhan berkati. Ya. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Bapak Ibu ditunggu minggu depan kita hari Jumat tetap Zoom dan di tempat ini dengan Bapak Pastor Hendy Gunawan ya. Terima kasih juga untuk persembahannya, sangat diberkati bagi tangan-tangan yang sudah memberikan. Terima kasih untuk Pastor Christopher. Semoga junior tapi Heru yang baru lahir sempurna menjadi anak-anak Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu yang di Zoom, Tuhan memberkati. Sebelum berakhir seperti biasa kita foto dulu. Yang merah-merah, merah, pasukan Zoom siap-siap, kameranya dibuka. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati yang di Zoom, bye.